Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Fisika 1 untuk pertemuan ke-8 ya di semester Gasal 2020-2021 ini. Gimana? Untuk pertemuan 8 kita akan belajar bersama tentang statika titik dan benda, kaitannya tentang kesetimbangan dan juga keseimbangan. Nah, di sebelum UTS, teman-teman mahasiswa angkatan 2020 Teknik Kimia UAD sudah dikenalkan oleh Bu Firda ya kaitannya tentang gaya. Nah, keseimbangan dan keseimbangan itu nanti akan ada kaitannya dengan materi gaya ataupun hukum Newton kedua nanti ya. Nah, kaitannya tentang teori ya, teori statika. Jadi statika itu berkaitan dengan kalkulasi gaya yang bekerja pada dan di dalam struktur yang berada dalam kesetimbangan. Jadi statika itu tentang kesetimbangan, di mana dalam kesetimbangan itu nanti akan ada gaya yang bekerja agar si benda ini berada pada posisi setimbangnya, gitu ya. Nah, materi di statika titik benda ini saya ambil dari bukunya Giancoli, jadi bisa kalian cari bukunya Giancoli, terjemahannya ada, bahasa Inggrisnya juga ada. Monggo mana yang kalian lebih enak belajarinya. Baik, statika ini digunakan untuk penentuan apakah struktur dapat menahan gaya tanpa deformasi atau fraktur yang signifikan. Dalam artian, ketika suatu benda berada titik setimbangnya, berarti itu kondisi di mana sebuah benda nanti dapat menahan gaya yang bekerja pada benda tersebut, gitu ya. Sehingga si benda itu nanti tidak akan mengalami deformasi ataupun fraktur. Deformasi itu perubahan bentuk, fraktur itu retakan ataupun patahan karena kelebihan gaya. Jika terjadi kelebihan gaya pada suatu benda yang diberikan oleh benda yang lain, gitu ya, maka nanti akan terjadi deformasi ataupun fraktur. Dalam artian benda tersebut tidak berada pada kondisi setimbangnya, gitu ya. Jadi kondisi setimbang itu terjadi ketika gaya yang diterima oleh benda itu nanti tidak menyebabkan deformasi ataupun fraktur, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kesetimbangan yang sering kita temui, gitu ya, di kehidupan sehari-hari. Kondisi kesetimbangan itu yaitu kondisi pada saat suatu benda itu berada pada sigma gayanya ataupun sigma F-nya itu sama dengan 0. Dalam artian gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut total gayanya akan sama dengan 0. Nah, di sini dicontohkan ada sebuah buku ya, buku di atas meja di mana buku tersebut berada pada kondisi setimbangnya. Berada pada kondisi setimbangnya. Di mana gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Jadi kalau di sini ya, ini adalah titik setimbangnya ada di sini. Ya. Ini adalah titik setimbang ya. Titik setimbang si benda ya. Dimana yang ke atasnya adalah gaya normal, yang ke bawah ini adalah gaya berat. Gaya berat ataupun gaya yang disebabkan oleh gravitasi ya. Biasanya ini kita simbolkan sebagai sorry. Bentar ya. Ya. Ini kita simbolkan sebagai W. W ataupun gaya berat itu adalah massa dikalikan dengan gaya gravitasi, di mana G kalian udah tahu semua ini nilainya bisa 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat ya. Di mana gaya normal dan gaya gravitinya ya, gaya normal itu N itu nanti dikurangi dengan W, ini N ya. N dikurangi dengan W akan sama dengan 0. Nah, kita mengikuti prinsip sigma gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sama dengan 0. Ya. Nah, di mana kesetimbangan itu punya dua kondisi. Kondisi pertama itu ketika total gaya bekerja pada masing-masing arah gitu ya, ataupun masing-masing subunya itu sama dengan 0. Kalau di sini dijelaskan bahwa hukum kedua Newton memberitahu kita bahwa jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda harus berjumlah 0. Dimana karena gaya itu adalah
sebuah vektor, gitu ya, maka komponen gaya total masing-masing harus 0. Jadi vektor itu kan arah ya, entah itu X, entah itu Y, entah itu Z. Sehingga oleh karena itu kondisi keseimbangannya adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0. Jadi kalau sumbu itu yang kita tahu ya, ini yang ke sana itu adalah sumbu X, yang ke sana adalah sumbu Y gitu ya. Yang ke sana itu adalah sumbu Z ya. Dimana pada kondisi setimbang gitu ya, gaya yang ke kanan ataupun ke kiri untuk sumbu X itu sama dengan 0. Kalau di sumbu Y-nya atau vertikalnya gitu ya, sigma gaya, total gaya bekerja yang ke atas ataupun yang ke bawah itu sama dengan 0. Ataupun sigma Fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Yang Z itu yang ke sana ya, ke miring sana. Itu baik yang ke sana ataupun ke sana, total gayanya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal kemarin sudah sempat kita bahas ya, bahwa di sini ada sebuah lampu yang menggantung ya, di mana dia tertahan di dua titik. Di titik horizontalnya itu ada gaya FB yang menahan, di titik atas ya, atas itu ada gaya FA yang menahan si lampu, di mana berat lampu itu adalah 200 kg ya, sehingga gaya beratnya kalau kita menggunakan gaya gravitasinya 9,8, maka gaya berat si benda itu adalah 1960 Newton gitu ya. Nah, ketika kita bertemu kondisi seperti ini, di mana kita harus mencari nilai FA dan FB agar si benda ini tetap pada kondisi setimbangnya gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun yang disebut sebagai body diagram. Jadi kurvanya di mana sih? Kurva pertemuan antara ketiga gaya tersebut ya. Maka kita tentukan ini adalah titik pertemuannya gitu ya. Dimana kalau kita bentuk diagramnya ya, kalau kita bentuk diagramnya itu kan gini ya, gini, ini titik pertemuannya ya, dimana di sini ada W lampu itu adalah massa dikalikan dengan G, massanya itu adalah 200 kg dikalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga didapatkan 1960 Newton. Itu W. Nah, yang ke sana itu ada FB, terus yang ke sana gitu ya, ada FA, di mana FA ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita harus cari gaya vertikal tegak lurus dan juga gaya horizontal yang mendatar ya. Sehingga di sini ada gaya FA, di mana ini adalah FAY ya, yang ke atas ini ya. Terus ada juga yang horizontal FA-nya, yaitu FAX ya. Sehingga di sini nanti kita mengingat kembali materi terkait sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda, di mana gaya tersebut membentuk sebuah sudut gitu ya, sehingga nilai dari FAY itu nanti adalah FA dikali sin theta. FAX nilainya adalah FA dikali cos theta gitu ya. Nah, untuk mencari nilai FA ya, maka gaya yang bekerja pada sumbu Y ataupun sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi sini ya, sigma Fy harus sama dengan 0, di mana gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya itu adalah Fay ya, Fay min W lampu sama dengan 0, di mana nilai Fay itu nanti kalau kita pindah ke kanan sama dengan W lampu, di mana Fay sendiri itu punya nilai FA dikali sin 60 derajat ya kan, sin theta,
sama dengan 1960 Newton. Data ini ya. Sehingga FA C60 berapa? Setengah akar 3. Sehingga FA adalah 1960 Newton per 1/2 akar 3. Kita dapat FA. Selanjutnya kita mencari FB. Kalau FB kan dia di sumbu horizontal atau sumbu X. Sehingga kita menggunakan total gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Sehingga rumusnya kita ke sigma Fx sama dengan 0 gitu ya. Sehingga di mana sigma Fx itu gaya bekerja pada sumbu horizontalnya ada EB dikurangi dengan Fax sama dengan 0 gitu ya. FB dikurangi FA. Fax itu berarti FA dikali cos theta ya. Sehingga nilai FB itu nanti akan sama dengan, ini pindah ke kanan ya, FA dikali cos theta, di mana nilai FA-nya itu 1960 per 1/2 akar 3 gitu ya. Di mana cos theta-nya ini adalah 60, cos 60 adalah 1/2. Sehingga didapatkan nilai FA dan juga FB ya. Itu untuk mencari nilai FA dan FB dari soal ataupun problem yang ada. Nah, tadi kondisi pertama bahwa total gaya bekerja pada masing-masing sumbu itu harus sama dengan 0. Nah, kondisi yang kedua yaitu jumlah torsi yang bekerja pada suatu objek seperti yang dihitung pada sumbu apapun harus nilainya 0 gitu ya. Dalam artian sigma torsi yang bekerja pada satu bidang semisal tuas ataupun tadi ya, ataupun tuas ataupun dongkrak gitu ya bahasa lainnya, total torsi yang bekerja itu harus sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah contoh soal ya, contoh soal gimana di sini ada seorang laki-laki lah, seorang laki-laki itu sedang ingin memindahkan benda, nih kayaknya batu ya gambarnya, memindahkan benda berupa batu di mana dia menggunakan tongkat ataupun tuas ya, di mana si manusia memberikan gaya dengan besar Fp gitu ya, dengan besar Fp, sejumlah Fp. Dia juga memiliki jarak antara dirinya dengan tumpuannya itu R besar, dan juga si benda memiliki gaya berat M kali G ya, di mana dia memiliki jarak terhadap dirinya dengan tumpuannya itu adalah R kecil ya. Di sini di kondisi kedua ya, di kondisi kedua tadi kita tahu bahwa sigma torsi yang bekerja harus sama dengan 0. Di sini diartikan bahwa gaya yang diberikan oleh si manusia ya, Fp dikalikan dengan jarak dia terhadap sumbu, nilainya dikurangi ya. Sorry, ini ya. Jadi gaya yang diberikan oleh si manusia dikalikan dengan jarak dia terhadap tumpuannya ya, dikurangi dengan gaya berat si benda dikalikan dengan jarak dia terhadap sumbu atau tumpuannya kan sama dengan 0 ya. Di sini kita uraikan lagi, Fp dikalikan dengan R dikurangi W, kok W ya, M dikalikan dengan G dikalikan dengan R sama dengan 0 ya. Tuh, kalau kita pengen mencari berapa sih gaya yang diberikan oleh, yang harusnya diberikan oleh si manusia agar kondisi ini itu setimbang, maka kita bisa cari ya, Fp ini kita pindah ke kanan, yang ini kita pindah ke sana ya, kanan sama dengan dikalikan dengan R sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan R gitu ya. Sehingga nilai dari Fp ataupun gaya diberikan oleh si manusia adalah M dikalikan dengan G dikalikan dengan R kecil dibagi dengan R besar. Itu kondisi kedua. Yang berikutnya itu tentang stabilitas dan keseimbangan. Jadi dari keseimbangan ini ada yang disebut sebagai stabilitas.
di mana jika benda sedikit bergeser ya dari titik awalnya, gitu ya, maka akan ada tiga kemungkinan yang terjadi ataupun tiga hasil kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, si benda kembali ke posisi semula. Jadi misal bendanya di titik A gitu ya, kita pindahkan, kita geser ke titik B, maka si benda tadi akan kembali ke titik A. Maka itu disebut sebagai kesetimbangan stabil. Nah, kondisi yang kedua yaitu ketika si benda yang awalnya di titik A kita pindah ke titik B gitu ya. Tapi dia tidak kembali ke titik A tapi malah menjauh dari titik A ataupun titik B. Berarti itu adalah kesetimbangan yang tidak stabil. Nah, kondisi yang ketiga yaitu benda tetap pada posisinya yang baru. Jadi benda yang awalnya di posisi A gitu ya, kita pindah ke posisi B, dia tidak kembali ke posisi A, tapi dia tetap berada di posisi B. Itu disebut sebagai keseimbangan yang netral. Ya, ini adalah contoh gambar kaitannya tentang kesetimbangan yang stabil, yang tidak, dan juga kesetimbangan yang tidak stabil. Nah, di gambar A ini adalah contoh stable equilibrium ataupun kesetimbangan yang stabil, di mana di sini ada benda ya, ada benda bola yang eh, digantungkan dengan kawat ya ini, tali atau kawat, di mana awalnya dia berada di titik A gitu ya, di titik A, terus dia dipindah ke titik B gitu ya. Namun dia nanti lama-kelamaan akan kembali lagi ke titik A. Ini disebut sebagai kesetimbangan yang stabil. Nah, titik B ini adalah contoh kesetimbangan yang tidak stabil, di mana si pensil, kita pernah lah ya mendirikan sebuah pensil yang awalnya dia di titik A gitu ya. Terus kita coba pindah ke titik B seperti ini posisinya gitu ya. Maka lama-kelamaan si pensil ini kan akan jatuh tuh. Berarti dia tidak kembali ke titik A lagi, tidak kembali tegak lagi gitu ya, atau tetap berada di titik B, tapi dia malah menjauh. Berarti ini disebut sebagai keseimbangan yang tidak stabil. Gitu. Oke, itu untuk materi yang pertama ya, pertemuan 8 kaitannya tentang statika titik dan benda untuk kesetimbangan. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.